Halo guys, selamat datang di Info Kini Channel. Saya Cika, dan di sini saya akan membagikan video mengenai berita terkini hari. Tonton ini sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like ya guys. Terima kasih cinta. になったらホタルイカの情報もこうやってライブでお届けするんで、興味がある方はぜひぜひ、ホタルイカ情報も TikTok、YouTube でお知らせしてます。フォロー&タップよろしくお願いします。家の近くで草拾いに来てもろて、僕も地元なんですけど、まったりさんチョコレート菓子ありがとうございます。ナイスフォローです。皆さんフォローありがとうございます。ギフトもセンキューです。ありがとうございます。 Jepang siap untuk merealisasikan wacana membuang 1,25 juta ton limbah dari pembangkit nuklir Fukushima ke laut pada Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023. Apa yang dilakukan Jepang ini dinilai bagi dunia memberikan dampak yang buruk terhadap ekosistem laut. Negara yang bereaksi keras, salah satunya adalah China. Hal ini terkait dengan kekhawatiran dampak nuklir terhadap ekosistem laut. Menanggapi hal itu, Jepang menyatakan pembuangan tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan internasional dan petunjuk Badan Atom Internasional (IAEA). Mereka mengatakan dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan. Tidak bisa serta-merta mengambil sikap untuk menolak tindakan Jepang. Hal tersebut karena Indonesia sudah setuju dengan konvensi internasional seperti London Convention on the Prevention of Marine Pollution. Meski begitu, Hefni menyarankan sebaiknya limbah radioaktif tidak dibuang ke laut lepas karena dikhawatirkan akan menyebabkan transboundary pollution atau pencemaran antar negara melalui arus laut. Jangan dibuang ke laut karena bahannya transboundary pollution karena ada arus laut. Dari Pasifik masuk ke Indonesia akan memungkinkan. Walaupun ketentuannya 900 km dari pulau terdekat, ya tetap saja namanya juga arus laut. Bisa saja sampai ke pulau terdekat atau malah sampai ke Indonesia, sarannya. Selaras dengan Hefni, pakar nuklir Universitas Gadjah Mada UGM, Yudi Utomo Imarjoko, limbah nuklir mengandung zat radioaktif dengan umur yang panjang. Peluruhannya bisa membahayakan perairan dunia. Zat radioaktif bisa menyebabkan dampak yang berbeda-beda bagi hewan dan manusia. Untuk manusia, bisa terasa pusing atau sakit kepala, epilepsi, pingsan, menyebabkan kanker, bahkan berujung kematian bila kadar kontaminasinya tinggi. Sedangkan untuk hewan bisa menyebabkan kematian, terutama untuk biota laut yang terkontaminasi. Dan juga biota laut juga bisa mati, karena biota laut kan menelan radiasi, zat radioaktif, yang berumur panjang, yaitu toksik, racun, semua. Intinya itu limbah radioaktif itu toksik, kata dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM ini. Terakhir, pakar hukum nuklir Universitas Airlangga Unair Kusrianti menjelaskan bila limbah nuklir Jepang ingin dibuang ke laut, air limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu dan dipastikan aman. Caranya bisa melalui beberapa proses seperti evaporasi, destilasi, dan penyaringan. Jika sudah didaur ulang, limbah bisa dibuang ke laut dengan catatan harus dalam pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jepang dan internasional. Tapi harus dalam pengawasan Badan Pengawas Tenaga Nuklir di Jepang dan internasional atau IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, ujar Kusrianti. Diketahui, limbah nuklir yang hendak dibuang oleh Jepang berasal dari pembangkit nuklir Fukushima yang bocor akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada 2011 silam. Isu ini sudah berkembang sejak tahun 2021 lalu dan direalisasikan tahun 2023. になったらホタルイカの情報もこうやってライブでお届けするんで、興味がある方はぜひぜひ、ホタルイカ情報も TikTok、YouTube でお知らせしてます。フォロー&タップよろしくお願いします。家の近くで草拾いに来てもろて、僕も地元なんですけど、まったりさんチョコレート菓子ありがとうございます。ナイスフォローです。皆さんフォローありがとうございます。ギフトもセンキューです。ありがとうございます。